Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, serta ibu yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Quran surat Al-Mulk ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah wa lahu bihi hasanatun wal hasanatu asyam saliyah. Wa qala wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu atau kama qala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala malam hari ini sekalipun hujan kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat jamaah dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran sebagai manifestasi perwujudan kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu pentingnya Al-Quran itu, Nabi memberi motivasi kepada umatnya, di antaranya dalam bahasa, bila ada suatu kaum kumpul di suatu rumah Allah, masjid, dan mereka membaca dan memahami kitab Allah, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam jiwanya dan menurunkan rahmatnya serta malaikat mengepungnya. Bahkan Allah menyebutkan atau memamerkan kepada makhluknya atau hambanya yang ada di sekitarnya, yaitu di langit sana. Karena begitulah hambaku yang sedang menerima, siap menerima hidayah dariku. Selanjutnya ada lagi sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah wa huwa yusolli qa'iman falahu bihi mi'atu hasanatin. Siapapun yang membaca kitab Allah dalam kondisi sholat berdiri, sebab sholat ada yang duduk, setiap huruf mendapatkan 100 kebaikan. Itu sekali lagi masalah kita berusaha jamaah untuk bisa mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam, baik itu surat Al-Fatihah maupun surat atau ayat yang lain. Begitu besarnya apa yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Mulk, artinya kerajaan. Ayatnya 30, sehingga mudah seandainya kita ingin menghafalkan. Caranya mendekati Pak Hasbuah dulu, insya Allah bisa apa. Cara menghafalnya bagaimana, insya Allah dibaca dan keadaan.
berusaha, karena dikatakan Quran itu yang dihafal, yang bisa menjaga itu boleh per surat, boleh Al-Quran penuh, boleh surat-surat yang maksurah, yang terkenal, yang dijanjikan oleh Nabi kepada umatnya. Baiklah, sambil menunggu yang lain yang hadir, mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat ke 4 atau 3? 4 ya. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Monggo. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ulangi. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Summarji'i, ini perlu ditambah wawasan bahwa roh itu ada dua, membaca roh namanya roh tartib tipis dan roh tafkhim tebal. Kalau ada roh mati sudah fathah, atau roh dibaca fathah, kalau ada roh mati sudah duma, itu dibaca tebal. Contohnya summar ditegalkan. Nah, bahasa Jawanya dicelat ke situ, kayak orang celat roh. Summarji'il basara roh, jangan dibaca basara, basara termasuk adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seakan-akan tidak diajari oleh ustadznya. Summarji asalnya irji, kemudian kembalilah kamu Muhammad al-basara, penglihatanmu, diulangi lagi, dilihat karrotaini 2 kali. Yang kolib pasti akan kembali, al-basaru penglihatanmu itu kembali pada dirimu, khasi'an dalam keadaan payah. Lihatlah kamu. Yang dilihat apa? Langit dilihat. Di sana banyak bintang-bintang sehingga kita lihat terus ternyata semuanya serba sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi kalau kita melihat terus lama-lama mata kita lelah dan pikiran kita tidak merasa lelah juga. Ternyata dicari kekurangannya, kekurang indahnya tidak ada, semuanya diciptakan indah dan sempurna. Pernah melihat langit? Nah, dilihat tidaknya kalau saja. Wawa hasil, bahkan penglihatanmu lama-lama menjadi lelah, sampai lihat terus nak dapat berang percaya, coba aja lihat terus langit lama-lama penglihatan kita menjadi capek juga.
ternyata semuanya serba indah, apalagi kalau dilihat di malam hari. Ini sebagai wujud dalam rangka penanaman iman kita kepada Allah yang telah memberikan, menciptakan berbagai macam ciptaan, semuanya itu untuk manusia. Ternyata begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang namanya manusia. Selanjutnya sekarang diajak oleh Allah, diberi informasi pada Allah. Begitulah Allah menciptakan tidak hanya langit saja. Langit diisi dengan berbagai macam benda langit, namanya planet, yaitu baik itu bulan, matahari maupun bintang-bintang. Itu semua sebagai hiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di depannya ada wawu, itu boleh dihentikan karena diatapkan pada zayyana. Wa a'tadna lahum adabas sa'ir, adabas tipis, adabas sa'ir, sin kecil, sin tipis. Tak ulang lagi. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tipis, monggo. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Ulangi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Walaqad zayyana, dan demi sungguh-sungguh, yang demi itu lamnya disebut lam kosan, lam untuk sumpah, yang ternyata disebut yukot karena masuk pada fi'il madhi. Zayyana dimasukin nun mutakalim ma'al ghair, zayyana. Dan demi sungguh-sungguh telah kami hias-hiasi. Yang dihiasi apa? Ini namanya fungsi, fungsi bintang. As-samaa'a, langit, ad-dunya yang dekat, ad-dunya yang dekat. Ini ada bacaan yang aneh. Nun mati ketemu ya, mestinya menurut kaidah ketemu yang dibaca idgham bi'una. Tapi kalau terjadi dalam satu kata seperti dunya, ini justru dibaca idhar dunya. Ini aneh kan? Kaidah aslinya kalau ada non mati atau tanwin ketemu huruf yamu, ya, non, mim, wawu dibaca dengung dan masuk. Tapi kalau terjadi dalam satu kata seperti sin wa nun dunya dibaca idhar. Sekedar tahu saja supaya tambah ingat lagi ketika masih muda. Dan sungguh-sungguh telah kami hiasi langit yang dekat, itu langit dunia, yang tanpa itu namanya langit dunia. Dunia itu yang dekat, dana itu dekat. Bimasabiha, dengan berbagai macam, dengan bermacam-macam bintang. Arti sebenarnya lampu
lampu, misbah itu lampu. Nah, di bahasa Jawa kayak kuplik. Di bintang itu kalau kita lihat malam hari itu kan kecil-kecil, seperti apa? Kuplik, tahu kuplik? Sentir, kecil-kecil. Itulah indahnya bahasa. Jamak dari misbah. Misbah itu lampu satu termasuk beberapa itu disebut jamak taksir merubah. Waja'alnaha, dan kami jadikan lampu-lampu itu atau bintang-bintang itu masobi rujuman sebagai pelempar. Nah, rojim dan pengutuk, pelempar, pemukul, listayatin terhadap setan-setan. Ada jamak syaitan, zamannya sayatin. Jadi perlu diketahui di samping sebagai hiasan ternyata punya fungsi untuk melempar jin atau setan yang sengaja ingin mencuri informasi dari Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang beriman. Maka ada namanya firasat, ada ilham, ada mimpi yang indah-indah, semuanya itu dari Allah SWT. Nah, setan kadang-kadang jin itu ingin mencuri informasi dari Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang soleh, maka ada yang secara otomatis melemparnya. Lemparan itu bukan lemparan bintang, tapi merupakan pecahan, disebut meteor. Tahu meteor ya? Nah, cara Amerika apa? Alien. Seperti itulah, ini sudah diinformasikan semua oleh Allah agar orang Islam itu sadar bahwa begitulah Allah membuat ciptaannya alam raya ini yang indah dan menjadi ketenangan bagi jiwa umat manusia yang beriman. Perlu diketahui wa'atadna, dan kami sediakan, kami siapkan lahum untuk setan-setan, karena setan itu membangkang, abah wastakbaro, menolak, durhaka dan sombong. Tahu bahwa Allah itu ada, tahu bahwa itu aturan Allah, tapi ia tidak mau melakukan perintah Allah. Itu orang namanya sombong. Maka karena kesombongannya kepada Allah, sombongnya kepada Tuhan, maka disediakanlah ada basa air, siksa api yang menyala. Ada basa air, api yang menyala, namanya neraka. Bahasanya sa'ir, api yang menyala. Jadi kesimpulannya, semua makhluk Allah, hamba Allah yang menolak, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, dimulai dari setan, iblis, jin, manusia, itu semua mendapatkan sanksi, yaitu tempatnya besok di akhirat di neraka. Nah, bagaimana pengikut setan? Nah, sekarang dijelaskan pengikutnya pada ayat ke-6. Walilladzina kafaru. Jadi ditebalkan, ya, merubah dari sedikit lah, terus langsung dirubah yang baik, tapi dirubah bacaannya supaya menjadi tebal. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Jahannam bertahdid disebut hunnah, berdengung. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Satu alif atau sampai dua alif. Jahannam wa bi'sal masir. Tipis. Wa bi'sal masir. Tidak dimasir, ditebalkan masir. Roh
walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ulangi. walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kurang tidak sedikit jahannam ada jahannam ada jahannam. Diulangi walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina, dan bagi orang-orang kafaru yang mengingkari Allah, mengingkari agama Allah, mengingkari utusan Allah, mengingkari keyakinan akhirat, mengingkari birobihim pada Tuhannya, yaitu tidak percaya adanya Allah, namanya kafir. Tidak percaya agama Allah, namanya kafir. Kafir itu artinya menutupi hatinya. Sebetulnya hati kecilnya yakin ada, tapi tidak mau mengakui secara fair, terbuka. Itu namanya kafir. Setiap orang dalam hati mesti ada rasa bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan langit seisinya, alam rayanya adalah Allah. Semuanya, semua jenis yang kita lihat, semuanya diciptakan Allah. Tapi di hatinya kadang-kadang tidak mau mengakui karena kesombongannya, menganggap bahwa itu ada dengan sendirinya. Sejak saya lahir sudah ada, ngapain dicari-cari dihubungkan dengan yang menciptakan? Seperti itu orang yang kafir. Maka disebut kafir karena menutup hati. Hatinya ditutup, tidak mau menerima masukan informasi tadi. Nah, karena ditutup, suatu ketika hati itu bisa dibuka. Hati yang terbuka untuk menerima petunjuk namanya mendapat hidayah. Maka bisa kemungkinan orang yang ngaku pendeta yang hebat, pastor, itu tiba-tiba hatinya terbuka kalau Allah menghendaki. Seperti kata Pak Edi, kain mana, apa kata Pak dari Nusa Tenggara Timur, pendeta hebat, paham tentang bahasa Ibrani, paham tentang Taurat, Injil, tapi hatinya terbuka. Padahal sudah jadi pendeta, gajinya besar. Nah, tapi jangan dianggap itu merupakan syariat. Itu ada aturan yang dibuat mereka sendiri. Terus dianggap bahwa kenapa gereja dibuka tiap minggu sekali, sedangkan orang Islam sehari 5 kali. Alasannya karena gereja itu 10%. Nah, Islam 2,5 itu namanya membuat logika yang merusak tatanan. Tidak boleh itu kita itu namanya membenarkan aturan mereka. Ini harus dipahami betul-betul, jangan sampai kita umat Islam terpengaruh ikut-ikutan seperti itu. Bagi orang-orang yang mengingkari, tidak mengakui terhadap Tuhan mereka. Tuhan itu apa? Rob itu apa? Pemelihara. Robbil alamin, alam. Di semua yang ada itu ada yang memelihara kita. Jadi ada yang barat dari lahir sampai meninggal itu ada yang menjamin kehidupannya. Maka disebut Rabbul Alamin, Tuhan. Ada bujana mendapatkan paket atau tiket siksa neraka jahanam. Jadi pasti kepastian dari Allah. Semua orang yang tidak mengakui atau mengingkari perintah Tuhannya, maka mereka mendapatkan tiket atau jatah atau istilah apa sekarang? BLT apa? Bantuan tunai langsung, BLT. Maka bagi mereka mendapat jatah siksa yang pedih.
Maka diinformasikan oleh Allah bahwa bisa masih alangkah jeleknya, alangkah buruknya tempat kembali mereka. Masih itu tempat kembali bisa tuh kata-kata yang seperti nikmat sama alangkah jeleknya. Neraka adalah tempat kembali yang paling jelek, sebab semua kita akan kembali. Maka disebut bahasa lain roji'un, tempat kembali akhirnya adalah kepada Allah. Ini bagi orang kafir. Bagaimana kondisi di neraka itu dijelaskan lagi oleh Allah agar kita betul-betul yakin dan takut terhadap kemungkinan dimasukkannya ke neraka karena tidak mengikuti, tidak mengakui kepada Tuhan tadi. Maka dijelaskan lagi pada ayat berikutnya. Iza ada alifnya namanya mat, ketemu hamzah hidup disebut mat jaiz munfasil. Nah sama itu mat ketemu hamzah terjadi dalam satu kata disebut mat wajib muttasil, panjangnya sama 3 alif atau 6 harokat, dikurangi sedikit 5 harokat boleh. Jadi bacanya idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ditebelkan rahmati apa sudah duma tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tanwin ketemu wawu disebut idgham bihuna. Idgham itu masuk, bihuna dengan dengung. Shahiqan wa hiya tafur. Monggo. Ila ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ulangi. Ila ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu, apabila dilemparkan mereka itu, ada wawunya berarti jamak. Siapa yang dilemparkan? Alladzina kafaru, tadi orang yang kafir kan masuk ke neraka. Maka apabila mereka dilemparkan fiha, di dalam neraka, sami'u, mereka mendengar. Nah, mendengarkan istama'u. Sami'u, mereka mendengar. Laha, di neraka itu saikon, suara yang gemuruh api menyala-nyala. Nah, cara dengan dimasuki bahan bakar, apa kayu bakar atau ranting yang kering, atau dimasuki tanah apa yang pakai tanah apa namanya, minyak tanah atau bensin, itu langsung bul. Karena memang manusia itu menjadi bahan bakar siapa? Neraka. Kan sudah dijelaskan dalam surat At-Tahrim bahwa uiddat lil kafirin. Jadi dalam surat Al-Baqarah juga ada bahwa orang neraka itu bahan bakar yaitu apa? Batu dan manusia. Coba dimasukkan buat makbul, maka bersuara sayukon, menjadi gemuruh waya tafur, dan neraka itu menjadi betul-betul menjadi apa itu, menyala, gaduh saking kerasnya, ditambahi bahan bakar masih menjadi keras, gaduh sekali. Itu penjelasan dari Allah. Surat kondisi
neraka apabila dimasuki oleh bahan bakarnya, yaitu manusia maupun batu. Manusia yang jadi bahan bakar, manusia yang apa? Yang kafir, yang tidak mengakui adanya Tuhan, atau tidak mengakui agama, atau tidak mengakui kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita tambahi satu ayat lagi. Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Boleh dibaca terus, boleh dihentikan. Ulang lagi. Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Dibaca terus boleh, berhenti boleh, tapi yang bagus dibaca terus. Karena ada ulama ini namanya isim huruf syarat. Ulama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Tipis nadhir bisa tafur tegak. Nadhir tipis. Monggo. Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Ulangi. Dijelaskan bahwa ketika dilemparkan ke dalam neraka, kemudian menggelegak dan menjadi nerakanya menjadi menggelegak itu menjadi membara, membara. Nah, nerakanya membara atau menggelegak, ada matikan suaranya luar biasa. Takadu hampir saja neraka itu, mestinya setiap kata kerja itu masih ada pelakunya, disebut fa'ilnya. Takadu itu kata kerja. Takadu hampir saja neraka itu tamayyazu menjadi meledak, suatu penuhnya meledak, meledak, melimpah sakit kebaik minal ghair karena marahnya api ya, seperti itu. Jadi api itu meledak dan meluap-luap ke atas luar biasa, seperti dengan melihat gunung Merapi pas baru meledaknya itu luar biasa apinya. Ulama uliyah setiap dilemparkan, dimasukkan fiha di dalam neraka itu faujun sekelompok, segolongan orang, mereka orang kafir kan bergolong-golongan, ada golongan Hindu, golongan Buddha, golongan Protestan, golongan Katolik, golongan maka dikatakan faujun, golongan, kelompok. Setiap kelompok dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka itu, sa'alahum khajanatuha,
bertanyalah kepada mereka, ada penjaganya. Di setiap tempat ada penjaganya, neraka ada penjaganya, surga ada penjaganya. Nah, surga penjaganya namanya malaikat Ridwan, kalau neraka malaikat Malik. Bagaimana? Mereka ditanya, kok bisa kamu masuk sini? Masuk sini itu masuk mana? Aku bisa masuk neraka. Alam yang dipelantir, apakah dulu kamu tidak pernah diingatkan oleh orang yang memberi peringatan? Kok menjadi takbirnya tidak tahu nasihatnya? Nanti terus dia apa menjadi RT-nya tidak tahu nasihatnya mengingatkan? Apa menjadi orang tuamu tidak pernah mengingatkan? Apakah di kampungmu tidak ada tokoh yang mengingatkan? Seperti itu, jadi tetap ditanyakan, tidak dibiarkan begitu saja masuk, ditanyai kenapa kamu bisa masuk neraka. Padahal Allah dengan kasih-Nya mengirimkan utusannya akan memberi informasi supaya orang itu, Allah akan kasih supaya hambanya yang manusia itu semuanya masuk surga. Ternyata banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak percaya terhadap informasi yang diberikan oleh para tokoh-tokoh agama, baik kiai, ulama, atau apalagi ustadz dan lain sebagainya. Inilah jawaban dari kira-kira senada langsung. Itulah sedikit sekelumit informasi yang diberikan Allah kepada kita, khususnya orang yang beriman, agar betul-betul yakin bahwa informasi ini betul 100%. Maka dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Quran yang tidak perlu diragukan lagi, pasti benarnya. Semua informasi itu karena dari tangan pertama, tidak ada jawaban dari Allah sendiri, maka pasti benarnya. Sehingga ada yang mengajukan diakhiri dengan kata-kata Shadaqallahul Azim, Allah benar dengan segala firman-Nya. Tapi juga ada yang tidak setuju, karena Nabi tidak pernah mengajarkan, itu hanya ekspresi bagi kita yang percaya bahwa semua informasi Al-Quran itu pasti betulnya. Maka diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Tapi ada juga yang kontra, karena Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa ngaji Quran itu diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Ini sekedar tahu saja. Nah, kita kalau itu bukan Quran tidak apa-apa, sebagai budaya, sebagai ekspresi bahwa isi Al-Quran semuanya itu adalah benar sepenuhnya. Itu saja yang harus dipahami. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa